kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Di hari-hari yang ini sudah bulan Juni, ya. Ya, beta bersyukur ya bahwa masih diberikan kesempatan untuk ada di ya 6 bulan di 2025. Ya, senantiasa bersyukur karena ya Tuhan masih menyertai sampai bulan ke-6 ini, ya. Di tengah cuaca ya yang sekarang ini kalau panas tuh agak beda tuh kah? Ya, saya sekarang tidak sedang di Ruteng di Flores di Manggarai, tapi sekarang lagi di Bogor ya. Bogor yang dikenal dengan kota hujan ya, julukan kota hujan. Bahkan ada istilah sedia payung sebelum ke Bogor. Ya. Kenapa disebut kota hujan? Karena katanya intensitas curah hujannya tinggi. Saya sih ini kesempatan kedua ke Bogor untuk tujuan yang sama. Ya, pertama kali injak Bogor tuh tahun 2015. Saat itu beta lihat tidak terlalu berbeda dengan sekarang ya. Karena 10 tahun kemudian 9 tahun kemudian lah saya kembali ke Bogor di 2024 kemarin dan tidak, hujannya sama saja ya. Bedanya kalau tahun ini tuh menurut prediksi BMKG akan ada kemarau basah ya. Istilah kemarau basah ini artinya bahwa kemaraunya akan kemarau tapi diiringi dengan hujan-hujan begitu. Jadi diistilahkan dengan kemarau basah. Ya. Nah, Bogor nampaknya memang kalau saya baca di ini ada satu artikel di CNBC Indonesia tanggal 3 Maret 2025 ya. Mereka menyebutkan judul artikelnya menarik. Ternyata Bogor bukan kota hujan di Indonesia. Terus di mana ya? Ternyata berdasarkan data dari ini, sumber datanya dari Statistik Indonesia, kurang tahu dari statistik mana. Ya. Ternyata kota dengan curah hujan tertinggi itu di tahun 2024, tahun kemarin itu adalah Kabupaten Mimika. Ya. Kabupaten Mimika ini ada di mana? Kabupaten Mimika ini itu ibu kota Kabupaten Mimika ya. Kota Mimika, ibu kota Kabupaten Mimika. Ya. Ini ternyata dia punya curah hujan yang tinggi ya. Curah hujannya itu 6.610. Ini satuannya milimeter per tahun biasanya ya. Milimeter per tahun dipegang oleh Kabupaten Mimika. Yang kedua ada Kabupaten Padang Pariaman. Ya. Yang ketiga sama nih, Kabupaten Padang Pariaman. Mungkin beda titik pengambilan sampel atau bagaimana. Tapi Bogor ada di mana? Bogor ada di urutan ke 7 ya, dengan rata-rata curah hujan itu 44.812 ya milimeter per tahun. Nah, jadi julukan kota hujan nampaknya masih bisa disematkan pada Bogor, tapi kalau kita lihat dari data tahun 2024 nampaknya Kabupaten Mimika ya. Herannya Kabupaten Mimika sebenarnya ada juga ya julukan, disebut juga kota hujan, tapi yang lebih terkenalnya disebut dengan kota tambang atau ada yang bilang juga kota dolar.
Kenapa kota tambang? Karena di sini ada PT Freeport Indonesia, ya itu perusahaan tambang ya, ada di situ. Kemudian disebut kota dolar karena Kabupaten Mimika memiliki APBD yang sangat besar ya. Ya, di tahun 2025 mencapai 6,5 triliun. Wah. Di samping tadi ya, disebut kota hujan karena ya tadi data tadi menunjukkan 6.610 mm per tahun, itu termasuk tinggi ya, Mbak Saudara. Ya. Memang hujan ini kan biasa dinyatakan dengan satuan milimeter per tahun ya. Ya, kalau kita melihat memang hujan ini merupakan unsur yang penting sekali ya secara lingkungan, kalau mau ditelaah begitu ya. Hujan merupakan sumber air yang utama ya. Kalau kita istilahkan itu baik air irigasi ya, ataupun air air gravitasi ya. Ya, ada banyak istilah, ada air gravitasi, ada istilah ya, ada air biru ya, ada air hijau dan seterusnya. Nampaknya memang hujan ini menjadi sangat penting ya, menjadi sangat penting. Makanya Mbak Saudara, kalau kita bisa perhatikan wilayah dengan sumber mata air yang banyak, kita kalau bicara air itu kan diasosiasikan dengan kehidupan ya. Ya, biasanya kalau ada air di mana, di situ ada banyak pemukiman, ada banyak industri yang berkembang dan seterusnya. Ya, kalau dalam pertanian ya, bidang yang saya geluti ya, unsur iklim yang sangat penting untuk produksi pertanian itu ya hujan ya, air hujan. Dan yang tadi sudah saya katakan juga, kalau kita bicara hujan itu kan ada dua parameternya ya. Biasanya jumlah atau total curah hujan per tahun, atau kita nyatakan dengan milimeter per tahun, itu misalkan tadi di Mimika itu 6.610 ya milimeter per tahun. Nah, itu berarti lumayan tinggi tuh. Selain dinyatakan dengan jumlah atau total curah hujan per tahun, bisa juga dinyatakan dengan penyebarannya sepanjang tahun ya. Penyebaran ini bisa bimodal atau monomodal. Bimodal mungkin per ini ya, lebih dari 1 bulan, atau monomodal mungkin dia fokus di 1 bulan saja hujannya begitu ya. Bisa juga dikatakan nisbah jumlah bulan basah BB dikurangi dengan bulan kering atau BK. Nah, kedua parameter ini ya, jumlah atau total curah hujan per tahun dan juga penyebaran hujan sepanjang tahun, itu merupakan parameter yang menunjukkan tingkat ketersediaan air untuk tanaman di lapangan ya. Dan ini juga penting sekali untuk penjadwalan musim tanam ya. Misalkan kalau di kampung di Kabupaten Kupang itu kita nanam padi itu di Januari biasanya ya. Karena hujan tuh baru mulai ada di mau Natal tuh ya, Desember tuh baru ada hujan. Kemudian puncaknya di Januari, nanti Februari, Maret, Februari mulai turun, Maret, April, Mei mulai turun. Nah, kami panen di Mei, yaitu setelah itu sudah kemarau tuh. Nah, jadi itu. Nah, Mbak Saudara, selain ya, ada hal yang mungkin membuat dulu beta ya, saya ketika datang di Bogor tuh 2015 ya. Kalau yang sekarang belum saya alami sih, yang kesempatan kedua datang ke sini tuh. Hal yang berbeda itu
adalah terkait dengan kelembaban udara, saudara. Jadi mungkin kami dari tempat daerah kering ya, NTT, Kupang itu kan kering sekali. Kelembaban itu biasanya dinyatakan dengan persen RH ya, relative humidity, kandungan kadar air di udara. Ya kalau di Kupang ya kadar air di udaranya rendah. Nah kalau di Bogor, yang saya heran tuh, saya pernah di kos itu kan kami kan standar anak kos tuh ada hanger bukan hanger, itu yang cantolan untuk gantung pakaian tuh, kayak yang biasa di belakang pintu, gantungan pakaian nih. Itu saya kadang sering ya gantung pakaian, celana jeans di situ, baju dan seterusnya untuk dipakai begitu. Nah, saya heran karena ada celana jeans yang ketika digantung, ketika saya lihat lagi kok kayak putih-putih. Setelah saya lihat, oh ini kayaknya cendawan ini atau jamur ini ya. Dan nampaknya memang curah hujan tinggi itu berimbas pada berbanding lurus dengan kelembaban udaranya ya. Kelembaban udara semakin tinggi juga ya. Kalau di Kupang ada juga sih, kami di daerah kering itu ada juga. Lu gantung pakaian ada juga berjamur, tapi itu kan dalam jangka waktu beberapa lama. Tapi kalau yang di Bogor tuh ya mungkin barang 2-3 minggu sudah ada seperti itu. Ya. Nah, kelembaban udara ini menentukan apa? Menentukan kalau kita bicara pertanian tuh, itu berkaitan dengan berbagai proses yang berhubungan dengan pergerakan atau perpindahan air. Ya, kalau sebagai seorang anak pertanian atau kita yang petani ini ya, kita kan menyiram tanaman, kemudian tanaman itu kan harusnya menyerap air. Nah ternyata tanaman menyerap air ini ya istilahnya difusi air ya, aliran massa dan seterusnya itu ya, ada juga ya proses kehilangan air dari tanaman, ada dua, evaporasi dan transpirasi ya. Transpirasi itu kan lewat tanaman, evaporasi itu kan lewat tanah ya. Ada juga ini hara-hara yang misalkan di tanah atau yang kita pupuk, memberikan lewat pemupukan. Itu translokasi haranya itu ya pakai tanah, ternyata ada hubungannya dengan relative humidity atau kelembapan udara, saudara. Ya, ada juga yang mengkaitkan kelembapan udara ini dengan membuka menutupnya stomata. Nah, ini makanya kalau kita menyiram tanaman, ya, ini jangan sampai siram di atas jam, ya mungkin bareng di atas jam 10 lah, janganlah. Ya, usahakan di bawah jam 10 karena di saat itulah tanaman lagi aktif-aktifnya untuk melaksanakan fotosintesis ya. Kalau kelembapan udara di kelembapan udara di udara sudah rendah, tanaman cenderung untuk menutup stomatanya sehingga fotosintesisnya berhenti. Nanti kalau kelembapan udara sudah agak meningkat, baru dia membuka stomatanya supaya fotosintesis jalan ya. Ini saya sudah omong dari kelembapan dari jenis berjamur sampai di kelembapan udara. Sebenarnya hubungannya apa sih persen RH dengan ya dengan perkembangan cendawan ya? Kita tahu bahwa mikroorganisme ya, bakteri cendawan, virus, mungkin juga Actinomycetes dan seterusnya itu memang suka tempat yang lembab, artinya ada tempat air lah, tempat yang tidak kering, ada kandungan airnya ya. Nah ini memungkinkan mereka untuk bertumbuh dan berkembang ya, mendukung aktivitas fisiologis mereka. Nah kalau teman-teman yang sering di kebun tahu tuh, kalau misalkan kita menanam tanaman ya, terus intensitas curah hujannya tinggi sekali ya, apalagi sekarang ya lagi kemarau basah ini
Ya, kalau intensitas hujan terlalu tinggi, ini bisa perkembangan mikroorganisme ini bahaya. Ya, jadi memang kelembaban udara tuh membuat tanaman tuh bisa terserang sama seperti jeans tadi di gantungan pintu. Tanaman pun bisa terserang oleh berbagai hama penyakit, ya, patogen, penyebab penyakit dan seterusnya. Tapi ya ya namanya kita juga kalau di daerah kering itu, ya, mau tidak mau kan kita harus beradaptasi. Makanya tadi saya sudah bilang sebelumnya bahwa kalau untuk kami atur musim tanam. Ya, kabar terakhir 2025 ini yang saya dengar dari keluarga-keluarga yang menanam padi, ternyata bulan Mei masih hujan bulan lalu, sehingga mereka pun harus memanen padi di lumpur. Dan kami yang punya padi tada hujan, sawah tada hujan tuh kurang suka memanen padi berlumpur. Kalau mungkin saudara yang di wilayah NTT yang lain kayak di Manggarai itu kan sudah terbiasa ya panen padi di sawah yang berlumpur. Tapi kalau kami di Kabupaten Kupang agak jarang, ya, agak jarang lah. Bahkan kami memilih untuk tidak memanen di tanah yang berlumpur juga. Nah, begitu saudara. Memang kalau kita bicara air, ya, dari hujan kita bergeser ke air, itu penting sekali saudara. Apalagi sekarang kan saya lihat pemerintah yang di periode ini sedang giat-giatnya untuk membangun pertanian. Kita bicara pertanian tanpa bicara soal air itu nampaknya ya kayak seperti tidak realistis saja. Namanya daerah pertanian ya harus ada air. Kenapa begitu? Karena begini, tanah itu kan punya kandungan mineral, saudara, ya. Tanah itu kan ada kandungan mineral. Nah, kandungan mineral ini kan tidak bisa dengan sendirinya dia terserap oleh oleh tanaman begitu. Makanya saya sering bilang kepada teman-teman itu, percuma kalau kita tanam, ya, terus kita tidak, dan kita pupuk, terus kita tidak siram. Nah, itu percuma. Apalagi untuk tanaman-tanaman semusim, ya, mungkin untuk tanaman tahunan ya itu different case, tapi untuk tanaman-tanaman semusim itu ya lu harus siram. Ya, kalau tidak ada hujan harus siram. Kalau tidak siram, bagaimana dia mau menyerap hara atau dia bisa melarutkan hara? Ibarat kalau kita minum kopi, setelah taruh kopi dan mungkin sedikit susu atau teman-teman yang bisa pakai gula, kalau tidak taruh air bagaimana dia bisa larut dan lu bisa minum? Kan tidak bisa. Ya, poin pentingnya adalah jumlah air dalam tanah itu memengaruhi tidak hanya jumlah atau kita bisa sebutkan konsentrasi hara, ya, dalam larutan tanah, tapi juga memengaruhi laju pergerakan hara ke akar dan selanjutnya diserap oleh akar. Jadi dia tidak memengaruhi hanya air itu kan dia melarutkan, berarti menyatakan konsentrasi hara, ya, dalam larutan tanah, ya. Tapi juga dia terkonsentrasi dalam larutan tanah, kemudian bisa digerakkan, ya, ditranslokasi ke akar dan juga diserap, ya, itu. Dan
Eh, Bagaimana dengan keadaan-keadaan di tempat kami yang kering, ya, di NTT yang agak kering, ya, tidak semua daerah, ya. Poin penting yang kita perlu tahu adalah kandungan air tanah itu mempengaruhi transport hara ke permukaan akar dengan cara mempengaruhi laju difusi dan aliran massa ke akar. Nah, ini. Jadi tadi saya sudah mention sebelumnya juga bahwa air itu masuk ke dalam akar melalui difusi dan aliran massa. Itu sebenarnya ke dalam fisiologi tanaman lebih rinci bisa kita bahas, ya. Bagaimana transport jarak pendeknya, jarak jauhnya, bagaimana dengan channelnya, bagaimana dengan ya itu banyak. Tapi secara umum ya kita ketahui bahwa ada dua mekanisme tadi, difusi dan aliran massa. Nah, aliran massa itu bertanggung jawab untuk sebagian transport hara seperti Ca, Mg, N, tapi kurang untuk P dan K. Nah, yang berikutnya laju difusi itu bergantung pada tegangan air, contohnya pada fosfat, ya. Nah, ini juga berkaitan dengan poin ketiga adalah perluasan akar. Itu penting juga. Jadi kalau kita yang di daerah kering, kadang memang ketersediaan air itu diasosiasikan dengan kurangnya ketersediaan hara. Ya, kenapa hara tidak tersedia? Karena di larutan tanahnya tidak ada hara. Kalau larutan tanah tidak ada hara, bagaimana hara itu bisa diserap oleh akar tanaman? Ya, bagaimana bisa terjadi difusi? Bagaimana bisa terjadi aliran massa? Ya, seperti itu, bos saudara, ya. Makanya kenapa air itu, kalau kita bicara pertanian, tanpa air itu kan istilahnya kali nol tuh kan, ya, kali nol. Terus bagaimana kalau misalkan kita paksa lah, ya, menanam tanaman di wilayah yang tidak ada air. Ini sebenarnya pada tahap awal perkecambahan benih saja itu sudah bermasalah itu, ya, karena perkecambahan benih itu kan, ya, pertumbuhan benih kembali dari embrio yang dorman, ya. Ada fase-fase seperti perkecambahan, germination, pemunculan, emergence, dan pertumbuhan awal kecambah. Itu kan dia membutuhkan ada dua tahap untuk kecambah itu dia benih itu bisa berkecambah. Ada tahap imbibisi dan tahap pertumbuhan. Ya, tahap imbibisi itu ada penyerapan air secara pasif, ya, itu tergantung pada gradien konsentrasi antara perbedaan gradien konsentrasi air antara benih dan media, ya. Ini bukan karena viabilitas benih. Nah, ini mungkin kadang kita mispersepsi, ya. Jadi kalau ini dua tahap, ya, ada imbibisi. Kadang ini benih sangat unggul, padahal kalau benih unggul mau ditanam di tempat kering pun, ya, kali nol juga. Ya, ya. Karena di tahap untuk benih ini bisa berkecambah, ya, ada dua tahap tadi toh. Ada dua tahap pengambilan air, ya. Tahap imbibisi itu tergantung pada perbedaan gradien konsentrasi antara benih dan media, ya, bukan karena viabilitas benih. Yang kedua, tahap pertumbuhan, ya, dimulai dengan pemunculan radikula, kemudian dia menembus ke lapisan tanah lembab. Nah, ini kalau misalkan dia lolos dari tahap imbibisi, ya, tapi kalau tanahnya keras, bagaimana itu radikula? Radikula ini kan bisa kita katakan akar mula-mula atau, ya, organ yang sangat mula-mula. Dia kan sangat rentan untuk ini, ya. Tidak mudah juga. Dia harus butuh tempat yang lembut-lembut lah, ya. Yang lembut-lembut, sehingga, ya, harus tanahnya harus
kalau tidak kapasitas lapang ya dia harus harus lembut lah, gembur lah istilahnya. Harus ada minimal ada air lah sedikit di situ, jangan sampai kering sekali. Memang berbagai tanaman itu punya nilai batas kandungan air tanah ya, terendah untuk benih berkecambah. Misalkan kalau jagung itu sekitar minus 12,5 bar. Kalau padi itu dia lebih rendah ya, minus 7,9 bar. Kedelai itu lebih rendah lagi, minus 6,6 bar. Nah itu kandungan air tanah terendah untuk bisa benihnya berkecambah. Jadi ada tahap pembibisi dan tahap pertumbuhan tadi ya. Nah kemudian setelah itu saudara, baru kita bicara soal ya, jadi kembali pada tadi, kalau tanahnya kering dari respon tanaman terhadap cekaman air ini yang tidak ada air saja, itu benih sudah tidak bisa tumbuh lagi, itu kan bahaya juga. Yang kedua mungkin translokasi hara, mineral dan bahan organik yang lain ya. Jadi kalau air tidak ada, benih sudah berkecambah, tapi kalau air tidak cukup, ini bahaya karena tidak bisa diserap itu ya. Haranya tidak larut dalam tanah sehingga tidak bisa diserap oleh akar tanaman. Nah, yang tadi saya sudah bilang ada difusi, ada aliran massa ya. Nanti kalau kita bicara lebih dalam lagi ada namanya simplas dan apoplas. Nah itu tidak bisa terjadi itu. Apalagi kalau kita bicara transpirasi, ya itu kan tidak bisa terjadi juga ya. Nah misalkan kalau dulu waktu pasti waktu SD atau SMP sudah ada lah tentang xilem dan phloem. Xilem itu kan dia bawa air dari akar menuju ke daun toh, ke atas begitu melawan gravitasi. Nah kalau airnya tidak ada, nah pertanyaannya di dalam air itu ada apa? Dalam air itu kan ada hara. Nah kalau hara tidak ada, bagaimana? Apa yang mau ditransport ke batang dan daun? Kan tidak ada. Sehingga memang kalau tidak ada air ya translokasi hara itu terganggu ya. Penyebaran ke seluruh bagian tanaman oleh aliran transpirasi itu kan terganggu juga ya. Cekaman air itu ya, kekurangan air itu memengaruhi xilem dalam dua hal ya, itu berkurangnya tekanan air dan adanya garam ini ya. Tapi bukan hanya air itu kan tidak hanya memengaruhi xilem, memengaruhi juga phloem. Phloem itu kan fungsi utamanya transfer makanan. Kok makanan? Ya makanan lah, gula, asimilat ya, secara jarak jauh ya, dari daun atau biasa kita sebut organ source ke berbagai organ penyimpanan sink ya. Nah ketika air tidak ada atau terjadi cekaman air, maka pergerakan air ke phloem pada source itu menurun ya. Sehingga transport akan terus berlangsung selama masih ada gradien konsentrasi antara source dan sink. Nah ini ya semua terpengaruh loh kalau tidak ada air ini ya. Selain kan tadi saya sudah bilang tuh, cekaman air ini memengaruhi perkecambahan benih. Itu yang pertama tadi tuh, yang tadi ada imibisi dan fase pertumbuhan tadi. Yang kedua translokasi hara mineral ya. Kemudian yang berikutnya tadi sudah saya sebut sedikit sih, transpirasi. Transpirasi itu apa? Transpirasi itu adalah proses kehilangan air dari tanaman ya. Kalau air tidak ada, apa yang hilang? Ya,
Jadi transpirasi ini proses fisiologis yang sangat penting ya. Itu pergerakan air pada xilem ya, esensial bagi penyerapan hara dalam tanaman. Nah, kehilangan air melalui stomata itu prasyarat bagi penyerapan CO2 dalam fotosintesis dan lepasnya O2. Ya. Jadi kalau tidak ada air yang tidak ada air yang ditranspirasikan keluar melalui stomata, bagaimana CO2 mau diserap? Kalau CO2 tidak bisa diserap, bagaimana O2 mau terbentuk dan O2 mau terlepas? Jadi itu penjelasan secara ininya. Jadi tanaman itu kan efisien juga. Tadi sudah saya sebut di sebelumnya bahwa kenapa kalau di atas jam 10 tanaman cenderung untuk menutup stomatanya, ya karena dia tidak mau rugi lah. Kalau dia buka stomata kan terjadi kan suhu sudah mulai tinggi, kelembaban udara mulai menurun, ya bahaya kalau dia buka ini stomata. Kalau dia buka stomata berarti transpirasi meningkat, ya buang-buang energi dong. Dia harus menahan air ya di dalam tubuh tanaman. Nah, jadi proses fisiologis sangat penting transpirasi ini. Jadi kalau tidak ada air yang hilang melalui stomata, ya CO2 juga tidak bisa diserap, apalagi O2 mau dilepas, tidak bisa. Kita tahu O2 itu produk fotosintesis ya. Nanti kita bahas juga air bagaimana dampaknya terhadap fotosintesis. Dan pada transpirasi ini, pergerakan air dalam xilem jauh melebihi yang diperlukan untuk transport hara. Jika transpirasi dapat ditekan tanpa membatasi pengambilan CO2, air akan banyak dihemat, mengurangi defisit air dan seterusnya ya. Jadi kalau transpirasinya dapat ditekan nih, maka tanaman akan cenderung untuk tidak mengambil CO2. Ya, buat apa diambil CO2? Karena pintunya kan cuma satu. Kalau stomata tertutup, air tidak keluar, CO2 tidak masuk, fotosintesis tidak jalan, ya, maka tanaman akan cenderung untuk menghemat itu. Ya, transpirasinya berkurang. Ya. Nah, kita harus tahu juga bahwa transpirasi ini kan aliran transpirasi ini mengikuti perubahan gradien konsentrasi ya. Sejak dari dalam tanah, permukaan akar xilem dan daun dan seterusnya. Jadi kehilangan air dari daun sebagian besar akan digantikan oleh penyerapan air dari tanah sebagai proses yang berurutan. Jadi sebab akibat ya. Jadi harusnya kalau air hilang dari transpirasi ini harusnya air yang diserap. Nah kalau tidak ada yang diserap, ngapain dihilangkan gitu. Nah sehingga hambatan penyerapan air pada tanah ini dampaknya apa? Dampaknya ya bisa jadi kerusakan akar, ya, bisa juga suhu tanah menjadi rendah, ya. Ini bahaya juga untuk komunitas bakteri dan seterusnya, bahkan mungkin hara-hara tertentu ya. Kalau suhunya terlalu tinggi mungkin hara-hara yang lain, hara-hara cenderung tidak tersedia, tapi mungkin kita harus baca literatur yang lebih dalam begitu. Mbak Saudara, jadi kita sudah dari hujan tadi, kita ke kelembaban, sekarang kita ke air yang sangat penting untuk pertanian, ya. Jadi kita sudah sampai pada poin ketiga tadi ya. Jadi kalau kita paksa menanam tanaman di daerah yang tidak ada air, yang pertama perkejamaan benihnya sudah bermasalah, ya. Yang kedua translokasi hara dan mineralnya itu juga bermasalah. Ya, yang ketiga transpirasi tadi. Dan tadi ketika kita bahas transpirasi sudah saya spill sedikit terkait dengan fotosintesis. Ya, merupakan peristiwa yang menurut saya itu paling penting di luar kompleksitasnya ya. Ya mungkin bisa kita bahas nanti, tapi sekarang kan kita fokus pada aktivitas fotosintesis yang terpengaruh oleh air. Begini Bapak Saudara, jadi secara sederhana bisa kita kaitkan ini sebenarnya kaitannya dengan
transpirasi yang sebelum sudah saya bahas, bahwa kalau air tidak ada di larutan tanah, ya, maka sebenarnya ada reaksi beruntun dulu sebelum ini ya, saudara. Kalau kita bicara air dengan keberadaannya dan bagaimana respon tanaman, fotosintesis ini sebenarnya bagian sebelum fotosintesis itu ada hal-hal lain, ya. Misalkan apa sih dampak mungkin kita bisa lihat dampak selulernya. Sebenarnya air yang terbatas di tanah itu secara primer tuh mempengaruhi potensial air tuh menurun. Potensial air di mana? Ini pertanyaannya. Potensial air di tanah, ya. Sudah barang tentu loh. Air yang potensi, mungkin bisa kita katakan potensial air ini air yang berpotensi untuk diserap tanaman lah, supaya jangan terlalu ribet. Potensial air, biasanya lambangnya tuh kayak Y begitu ya. Dan juga kalau potensial air di tanah sudah rendah, ya, maka tanaman tidak bisa menyerap, maka akan terjadi dehidrasi sel. Ya, bukan hanya manusia yang bisa dehidrasi, ya, tapi tanaman bisa dehidrasi. Nah, dehidrasi ini bahaya kalau sel kekurangan air. Ya, kita tahu sel itu kan penyusunnya plasma, makanya disebut sitoplasma. Sito itu sel, plasma itu cairan, jadi cairan sel. Nah, itu kalau tidak ada air, ini bahaya. Nah, itu pengaruh primer, saudara, ya, potensial air tanah menurun dan dehidrasi sel. Yang kedua, apa pengaruh sekundernya? Itu kan kalau kita lihat di tanah dan di sel tanaman. Sekundernya itu tanaman cenderung untuk memengaruhi luas daun tuh, kah? Itu kalau pada tanaman tuh, ya, luas daun menurun. Kemudian kalau luas daun sudah menurun, dampaknya pergi ke mana lagi? Ya, aktivitas seluler, ya, dan juga berbagai aktivitas fisiologis itu memengaruhi juga, ya. Yang berikutnya, penutupan stomata. Nah, kalau stomata sudah menutup, baru kita sampai pada penghambatan fotosintesis, ya. Kemudian kalau fotosintesisnya sudah terhambat, baru akan terjadi absisi daun, ya. Kemudian membran dan protein di dalam sel tanaman cenderung tidak stabil. Kemudian ada namanya produksi ROS, reactive oxygen species, dan ujung-ujungnya tanaman mati. Nah, saudara, ini tadi saya bahas bagaimana kalau kita paksa tanam tanaman di tempat kering. Dari perkecambahan benih sudah bermasalah, translokasi hara sudah bermasalah, transpirasi sudah. Sekarang kita ke fotosintesis. Nah, fotosintesis ini kan saya kembali bahwa ini peristiwa yang sangat penting, yang hanya bisa dilakukan oleh tanaman dan tumbuhan, ya. Dalam konsep pertanian kan fotosintesis ini menghasilkan bahan organik yang kemudian kita manfaatkan sebagai bahan pangan. Nah, apa kaitannya dengan kekeringan atau ketiadaan air atau cekaman air? Nah, berkurangnya potensial air di daun itu menurunkan fotosintesis, ya. Sehingga ini menyebabkan apa? Ya, stomata, penutupan stomata mengurangi suplai CO2, ya. Nah, kemudian dehidrasi kutikula, ini dinding epidermis, ya, membran sel itu mengurangi permeabilitas terhadap CO2. Nah, kemudian akan bisa sel-sel mesofil pun rusak. Nah, ini terjadi kerusakan organ-organ fotosintesis dan menurunnya efisiensi sistem fotosintesis karena semua proses terbengkalai begitu. Nah, kalau kita bicara jadi fotosintesis itu, nah ini sebenarnya reaksi berantai sih, ya. Benih bermasalah, translokasi hara bermasalah, transpirasi tanaman cenderung menutup stomata,
air, dia cenderung untuk menahan air, tapi kan mau tahan air sampai kapanpun kan, ketika CO2 tidak bisa masuk kan fotosintesa tidak jalan. Ya, akhirnya dehidrasi, kutikula, mesofil semua dehidrasi, dan tanaman cenderung untuk imbibisi ya, absisi, dan ya ujung-ujungnya ke dalam konsep pertanian kita sampai pada poin kelima, produksi tanaman menurun. Nah itu, jadi ini menjawab ya kenapa kita menanam tanaman di daerah yang tercekam air atau daerah tercekam kekeringan itu perlu kita atau dengan curah hujan yang tadi saya sudah sebut, curah hujan per tahunnya, milimeter per tahunnya, atau panjang durasi curah hujan, bimodal dan monomodal nah itu yang rendah ini bahaya. Kalau di tempat yang curah hujannya relatif sedang dan tinggi ya mungkin tidak masalah, tapi kalau daerah-daerah yang kekurangan, nah ini bahaya, kekurangan curah hujan. Jadi pertanyaannya kan, apakah daerah kering itu tidak bisa menanam? Ya bisa lah, kan kami di daerah kering bisa tanam, tapi bagaimana caranya? Ya caranya kan kemudian sains sudah bisa menjelaskan itu ya. Karena kalau kita bicara defisit air ya, defisit air ini kan kalau kita bisa menjelaskannya itu adalah kandungan air pada jaringan atau sel di bawah kandungan air tertinggi pada saat kondisi terhidrasi penuh. Ya, ini agak cepat saya menyebutkannya ya. Defisit air itu adalah kandungan air di jaringan atau di sel itu kandungannya di bawah dari kandungan tertinggi pada saat terhidrasi penuh. Jadi sel itu kan dia punya kandungan air tertentu. Nah kalau kandungan airnya rendah, nah ini bahaya. Ini bahaya. Tapi kan saya sudah mention tadi bahwa kita harus mengerti tanaman tuh maunya apa. Makanya kalau kita bisa kategorikan ada 3 kategori ya. Kalau kita bicara resistensi kekeringan, yang pertama tuh ada namanya desiccation postponed atau penundaan. Jadi ada tanaman yang atau tanaman cenderung untuk mempertahankan jaringannya tetap terhidrasi. Bagaimana cara mempertahankannya kan tadi sudah kita bahas sebelumnya ya, dengan menutup stomata supaya menekan laju transpirasi. Ya, kalau dia desiccation postponed atau menunda kekeringan, bisa kita katakan seperti itu, menunda desikasi. Ya. Yang kedua, dia mungkin bisa melakukan desiccation tolerance, ya, toleransi terhadap desikasi, yaitu kemampuan untuk mempertahankan fungsi saat dehidrasi. Jadi ketika mungkin bisa kita bayangkan dia mempertahankan air yang ada, ya, ini sebenarnya bukan proses, bisa dikatakan mungkin di dimensi yang lain bisa dikatakan proses, tapi ini nampaknya tipe-tipe tanaman ya. Ada tanaman yang bisa tolerance, desiccation tolerance ya. Jadi dia bisa mempertahankan fungsinya saat dehidrasi, saat kekurangan air dia masih bisa mempertahankannya. Nah, ada yang ketiga yang drought escape, artinya tanaman cepat-cepat menyelesaikan siklus hidupnya saat air masih ada sebelum kekeringan. Nah ini yang bisa kita lihat dari mekanisme tanaman terhadap resistensi kekeringan, mekanisme resistensi kekeringan. Jadi bisa dimenunda, desiccation postponed, bisa dia desiccation tolerance, dan terakhir drought escape. Nah kalau kita di lahan ya, saudara, kadang tuh kan kekeringan itu terjadi secara tiba-tiba artinya di luar prediksi kita lah, atau mungkin sumber air kita
kurang tersedia, sehingga karang tanaman itu kan memberikan respon. Nah, sebenarnya respon tanaman terhadap cekaman kekeringan itu apa saja? Nah, tadi sebenarnya saya sudah sebutkan juga bahwa respon paling pertama ya dari tanaman itu ketika dia tercekam itu adalah luas daun itu menurun. Nah, kenapa sampai luas daun bisa menurun? Ini diakibatkan oleh kandungan air tanaman itu berkurang. Ya, sel-selnya menyusut dan dinding sel mengendur. Nah, ini yang menyebabkan luas daun menurun. Ya. Nah, penurunan volume sel ini menghasilkan tekanan turgor yang lebih rendah. Ya, jelas. Karena reduksi turgor, karena penurunan tekanan turgor tadi, maka ekspansi daun dan pemanjangan akar adalah yang paling sensitif terhadap defisit air. Nah, jadi kalau kita menanam tanaman dan kemudian dia punya daun responnya agak kurang bagus, artinya tidak normal. Nah, ini bahaya. Ini berbeda dengan respon tanaman terhadap kekurangan hara ya. Ini beda, itu different case. Ini kita lagi fokus ke kekurangan air nih ya. Nah, yang berikut, kalau tadi saya sudah sebutkan juga bahwa tanaman itu kan dia menghemat ya. Kalau tercekam kan dia cenderung untuk menghemat air ya. Kira-kira salah satu cara untuk dia bisa menghemat air itu bagaimana? Yaitu dengan mendorong ya, sudah saya berkorban saja. Saya rela untuk salah satu organ saya lepas saja, organ yang paling banyak menghabiskan air. Kira-kira organ ya daun lah. Makanya ada istilahnya absisi daun ya, itu lepasnya daun dari tangkainya tuh. Nah, ini defisit air akan mendorong absisi daun ya. Mungkin karena luas daunnya sudah menurun, dinding membran plasma dan juga atau dinding selnya juga sudah ini, sehingga ya dia absisi daun ya. Perubahan penting untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kondisi kekurangan air. Nah, ini sebenarnya absisi daun ini ada kaitannya dengan kerja hormon etilen ya. Nah, itu dampaknya ya. Jadi respon pertama dari tanaman ketika tercekam air kekeringan adalah penurunan luas daun yang mungkin berimbas pada absisi daun tadi ya. Yang berikutnya, respon kedua, tanaman cenderung untuk mungkin dia mau bertahan nih. Defisit air mendorong pertumbuhan akar ke lapisan tanah yang lebih dalam. Nah, ini akar ini kan organ yang penting sekali untuk menyerap air ya. Mungkin akar merasa bahwa oke, kalau di horizon O dan mungkin agak ke bawah sedikit sebelum A tidak ada air, mungkin lapisan lebih dalam horizon A mungkin air di situ. Makanya dia cenderung untuk pertumbuhan, mendorong untuk pertumbuhan akar ke lapisan yang lebih dalam. Nah, defisit air ringan mempengaruhi perkembangan akar. Nah, rasio biomasa akar ke tunas diatur oleh keseimbangan fungsional antara penyerapan air oleh akar dan fotosintesis oleh pucuk. Nah, peningkatan pertumbuhan akar ke dalam zona tanah yang lembab selama stres membutuhkan alokasi asimilat ke ujung akar yang sedang tumbuh. Selama defisit air, asimilat diarahkan ke buah dan jauh dari akar. Bagaimana menjelaskannya ya? Jadi ya mungkin karena ini nanti kaitannya dengan dia mau cepat-cepat menyelesaikan siklus hidupnya ya. Jadi selama defisit air, asimilat akan diarahkan cenderung bukan ke pertumbuhan-pertumbuhan vegetatif ya, tapi lebih pada tanaman untuk lebih kepada fase reproduktifnya.
mungkin ini juga menjelaskan kenapa dia mau menyelesaikan siklus hidupnya secara cepat. Ya itu mungkin butuh penjelasan ilmiah yang lebih dalam ya. Tapi kita harus tahu di sini bahwa setelah luas daun menurun, akar cenderung untuk memanjang untuk mencari air ya. Dan asimilat jika fotosintesisnya masih jalan, itu cenderung akan diarahkan ke buah dan tidak ke akar. Justru tidak ke akar, padahal akar yang kemudian ada kerja lebih keras di situ untuk menembus lapisan tanah. Akar berkorban lah. Respon ketiga apa? Respon ketiga setelah akar memanjang, nah ini penutupan stomata selama defisit air. Nah ini mekanisme pertahanan terhadap cekaman air ya. Sebenarnya kalau kita lihat tadi dia daunnya mengecil, itu mekanisme juga untuk bertahan juga. Tambah akar tambah panjang pun itu mekanisme juga. Ada yang ketiga ini penutupan stomata. Nah ini juga untuk menjaga air itu tetap ada ya, tetap dalam tanaman ya. Ketika tanaman telah mencapai luas daun penuh ya, tanaman melindungi diri dari kekeringan yang cepat. Dalam kondisi ini stomata menutup untuk mengurangi penguapan dari area daun yang ada ya. Nah, penyerapan dan kehilangan air dalam sel penjaga mengubah turgor dan memodulasi pembukaan dan penutupan stomata. Penurunan turgor menyebabkan penutupan stomata dengan penutupan hidropasif ya. Ada sel penjaga, jadi stomata itu kayak bibir itu ya kan. Bibir itu kan ada bagian atas bagian bawah. Nah, stomata kayak itu, bisa membuka menutup, dan ini kaitannya dengan tekanan turgor ya, gitu. Saudara. Jadi mungkin itu ya yang bisa kita jelaskan dari bagaimana air itu memengaruhi ke tanaman. Sebenarnya bisa-bisa saja ya kalau pemerintah sekarang tuh dia mau swasembada. Kan sebenarnya episode ini kenapa saya mau angkat karena begini. Beberapa waktu yang lalu kan wakil presiden kita lah ke kabupaten saya di Kabupaten Kupang dan berharap kita bisa swasembada pangan gitu. Saya sih optimis, kalau kita bicara optimis, saya optimis karena beberapa fasilitas kayak bendungan sudah dibangun dan ada ya. Tapi mungkin pemerintah atau mungkin dinas terkait atau apa itu harus berpikir itu di bulan kering itu apakah kita bisa menanam tanaman pangan di luar jagung ya. Saya tahu kalau setelah kita tanam padi panen bulan Mei itu kan kita cenderung untuk tanam jagung ya, dan tanaman-tanaman horti ya. Ya itu mungkin kita harus pikirkan lagi ya. Artinya upaya yang bisa kita buat kan, kalau tidak ada air ya mengadakan air itu. Mengadakan air bagaimana caranya ya, bangun fasilitas untuk tampung air. Ya fasilitas untuk tampung air ini kan satu-satunya embung toh, bendungan. Nah itu juga mungkin harus dikontrol dengan baik ya, pemanfaatannya. Dan ya mungkin sosialisasi ke kelompok-kelompok tani atau ke Bapak Ibu petani kita tuh perlu lebih giat lah untuk mencapai swasembada pangan yang Bapak sudah ke Kabupaten Kupang yang bercita-cita itu. Kalau di daerah NTT yang lain kayak di Flores mungkin ya, kita bicara 3 Manggarai Barat, Timur, dan Manggarai Tengah. Ya itu kan produksi padinya lumayan. Ya itu kan saya lihat bahwa itu sudah sangat terkonsentrasi, sangat ini. Tapi begini, kadang penggunaan ini kalau mungkin di dataran Manggarai Raya mungkin yang perlu kita fokuskan itu di penggunaan bibit unggul mungkin ya, varietas unggul baru ya, atau varietas unggul yang produksinya ya
Jangan muluk-muluk di atas 5 ton per hektar saja atau 4,5 ton per hektar di atas itu. Kalau kita pakai pun itu sudah sangat bisa menurut saya. Ya, tapi saya pikir banyak tantangan karena kita tahu bahwa pemanasan global pun itu menjadi pembahasan yang lain yang sudah tentu memengaruhi curah hujan pun, memengaruhi milimeter per tahunnya, ya, curah hujan per tahunnya, memengaruhi juga distribusi pola hujannya. Mungkin saja dia dulunya bisa 1-2 bulan, 2-3 bulan, tapi ini jadinya tiap tahun, tiap bulan tuh curah hujannya tinggi di hanya 1-2 hari. Ya itu kan bahaya juga. Ya mungkin banyak hal yang bisa kita pikirkan lah untuk bangun pertanian. Pertanyaannya begini, kalau Basudara yang dengar episode sebelumnya, episode 99, itu saya sudah memaparkan banyak data bahwa pertanyaannya pemerintah ini mau bangun Indonesia ini berdasarkan knowledge yang basicnya science, dan juga atau mau berdasarkan politik. Ya kalau berdasarkan politik, ya kalau dalam pertanian ya semua orang bisa menanam. Ya itu. Kalau kita berdasarkan politik, siapapun bisa tanam. Ya, tanam foto kemudian posting mendukung ketahanan pangan. Kantor ini tanam bawang merah atau kedelai atau jagung di halaman kantornya. Ya itu sah-sah saja. Ya tapi kan yang kita mau kan tidak seperti itu. Yang kita mau kan yang namanya keberlanjutan. Nah itu yang kemudian saran saya selalu, bangunlah Indonesia dengan sains, dengan knowledge, ya, supaya ada keberlanjutannya. Ya. Mungkin itu episode kali ini. Terima kasih yang sudah dengar. Cheers.